Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, video kali ini nggak usah lama-lama ya, singkat saja. Jadi kali ini pembahasannya itu masalah sanad. Kaitannya sanad dalam agama dan sanad dalam ilmu nahwu. Nah, bagi yang sudah belajar ilmu nahwu lama, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah musnad, musnad ilaih. Kalau dalam jumlah ismiyah yang menjadi musnad itu adalah khobar, sedangkan mubtada itu adalah musnad ilaih. Sedangkan kalau di jumlah fi'liyah itu kebalik. Yang musnad adalah fi'il, yang musnad ilaih adalah fa'il gitu. Nah, kalau kita perhatikan kedudukan dari musnad ilaih itu pasti selalu rafa. Ya, selalu rafa. Ja'a Zaidun, ya. Yakumu Zaidun, ya pokok semualah. Di situ musnad ilaih itu pasti dibaca rafa. Begitu juga kalau di jumlah ismiyah, ya semua malah rafa, ya rafa semua. Nah, ini juga ada kaitannya dengan sanad dalam agama. Jadi fungsi sanad itu apa sih? Fungsi sanad mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, terutama yang sudah belajar di pondok lama. Cuman kalau kita lihat dari sisi nahwu, fungsi sanad itu adalah merafakkan atau membuat derajat orang yang mendapatkan sanad itu menjadi tinggi, ya meninggikan derajatnya. Kalau kita perhatikan posisi-posisi yang menjadi musnad ilaih itu semua rafa gara-gara musnad, ya. Misalkan ja'a Zaidun, ya ja'a itu adalah musnad. Nah, aktivitas musnad ini kemudian disandarkan kepada Zaid. Makanya Zaid itu dinamakan musnad ilaih, diisnadkan ilaihi kepadanya, kepada Zaid. Perbuatan ja'a, perbuatan datang tadi itu diisnadkan kepada Zaid. Gitu. Begitu juga misalkan Zaidun qaimun, ya. Zaidun adalah musnad ilaih, qaimun adalah musnad. Nah, aktivitas qaimun berdiri itu diisnadkan ilaihi kepadanya, kepada Zaid, ya. Makanya Zaid disebut sebagai musnad ilaih. Nah, itulah fungsi dari sanad kalau kita lihat dari ilmu nahwu, ya. Jadi dia itu merafakkan. Begitu juga sanad dalam agama. Jadi seseorang yang sudah mendapatkan sanad itu pasti apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu semua terkendali, ya nggak ngawur. Sampai dikatakan dalam Sahih Muslim, ya. Saya nggak hafal, saya baca ya. Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Bahwa sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa engkau mengambil agamamu. Makanya kalau kita mengambil sanad itu harus dari orang yang benar-benar mendapatkan sanad juga. Guru kita itu juga harus mendapatkan sanad. Bukan dari guru yang belajar agama secara mendadak atau tidak. Itu enggak bisa. Ya, harus seperti itu untuk menjaga kehati-hatian. Karena apa? Karena kalau misalkan seseorang itu mengatakan atau melakukan sesuatu tanpa adanya sanad, maka sebagaimana dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak kalau nggak salah. Jadi walaula isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, maka seseorang itu akan mengatakan apapun yang dia inginkan. Seperti itulah fungsi sanad dalam agama dan juga dalam ilmu nahwu kalau kita sedikit mau teliti. Berbeda dengan susunan yang lain. Kalau susunan misalkan idhofah, mudhof sama mudhof ilaih. Posisi mudhof ilaih itu dibaca jar, ya, bukan dibaca rafa. Jadi posisinya itu sudah beda. Apalagi kalau misalkan kita lihat misalkan sifat mausuf. Sifat mausuf itu tergantung. Kadang rafa, kadang nasab, kadang jar. Begitu juga dengan tawabik yang lain, taukid, badal, atof itu juga tergantung. Ya, seperti itu. Berbeda dengan musnad serta musnad ilaih. Kalau musnad ilaih pasti rafa. Nah, dari situlah kita bisa mengetahui fungsi sanad itu adalah meninggikan derajat orang yang mendapatkan sanad tersebut. Karena apa? Karena aktivitasnya itu terkontrol. Gitu ya. Nah, jadi sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya dengan pembahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.